Saya sangat bersyukur malam ini diberikan kesempatan untuk berbagi kebenaran firman Tuhan. Saya mengangkat satu tema tentang overthinking. Kata ini mungkin bagi anak-anak muda sudah paham, sudah biasa. Tapi bagi kita mungkin yang sudah lansia mungkin tidak terbiasa dengan kata ini. Overthinking ini adalah kecenderungan. Jadi adalah kecenderungan memikirkan sesuatu secara berlebihan. Saya tidak bisa menampik atau menolak bahwa setiap kita, jadi setiap kita orang percaya, sewaktu-waktu kita akan berpikir berat atau berpikir banyak tentang banyak hal. Sudah disampaikan tadi, diucapkan tadi Bapak Pendeta Nofrendi. Mungkin ada yang bergumul soal keluarga, soal pekerjaan kita, soal usaha kita. Kalau saya sudah punya anak, mungkin pendidikan anak kita nanti itu seperti apa. Saudara, dalam perjalanan iman orang percaya, siapapun kita akan berjalan searah dengan kenyataan seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ada hal-hal yang tidak terduga. Ada hal-hal yang tidak luput dari perencanaan, bukankah seperti itu? Ada hal yang tidak luput dari perencanaan yang bisa menghantui setiap kita. Nah, menjadi kesukaan kita orang percaya, dan itu yang saya alami selama saya mengikut Tuhan. Menjadi kesukaan kita orang percaya, ternyata firman Tuhan menaruh perhatian khusus terhadap semua hal yang bisa memicu kita berpikir, atau saya katakan tadi overthinking, berpikir berlebihan. Kita membaca firman Tuhan di dalam kitab Roma 12. Roma 12 ayat 3. Di sana dikatakan, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Dari ayat ini kita melihat bahwa setiap kita orang percaya, ini diharuskan loh Bapak Ibu, kalau kita baca firman Tuhan, tidak ada kata koma, tapi diharuskan. Kita diharuskan untuk menguasai diri menurut ukuran iman. Menurut ukuran iman, perlu kita garis bawahi kalau kita baca firman Tuhan di dalam pasal tersebut. Konteks apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam ayat ini, Rasul Paulus tidak sedang melakukan penolakan terhadap iptek dan perkembangannya. Terhadap kalau kita baca firman Tuhan ini, Bapak Ibu, Rasul Paulus sedang memfokuskan kita orang percaya untuk harus ada pembaharuan budi. Ada pembaharuan budi, pola pikir dari karakter manusia itu sendiri. Firman Tuhan lewat Rasul Paulus ingin menyampaikan begini, berpikir lebih tinggi tanpa pembaharuan budi akan menghasilkan sesuatu yang jahat bagi diri kita sendiri. Jadi berpikir lebih tinggi tanpa pembaharuan budi akan Bapak Ibu menghasilkan sesuatu yang jahat bagi diri kita sendiri. Itu sebabnya saudara, mengapa ada orang Kristen. Tidak usah kita jauh-jauh. Di dalam mungkin anggota care kita, di dalam gereja kita bisa lihat sendiri. Mengapa ada orang Kristen, bisa saya katakan rajin ke gereja, melayani pekerjaan Tuhan, suka berdoa, mungkin bisa tambahkan yang lainnya. Tapi sering kali mengalami keadaan yang saya katakan tadi, ada yang putus asa, ada yang mengalami hilang pengharapan. Karena apa? Karena tanpa sadar kita sendiri. Jadi kita sendiri yang membawa pencobaan itu ke dalam diri kita sendiri, ke dalam keluarga kita masing-masing, pekerjaan usaha kita masing-masing. Kita banyak memikirkan hal-hal yang Alkitab sudah garis bawahi dengan kata jangan. Jangan memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang
patut kamu pikirkan. Ini jelas dikatakan di dalam firman Tuhan. Jangan memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Artinya kita diharuskan oleh firman Tuhan untuk menyesuaikan dengan apa yang ada pada kita saat ini. Ketika saya belajar firman Tuhan ini pertama kali saya yang diingatkan begitu Bapak Ibu. Bukan saya berbagi, tetapi saya tidak pernah alami. Ini firman Tuhan ini sudah menghancurkan hidup saya. Mengingatkan saya begitu keras. Dan itu yang memerdekakan saya sampai ada di titik ini. Saya bisa berdiri berbagi firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini yang menolong saya. Jadi kita diharuskan oleh firman Tuhan untuk menyesuaikan. Menyesuaikan dengan apa yang ada pada kita saat ini. Mungkin ada dari kita yang bertanya, orang percayakan harus belajar beriman. Benar saudara, kita diajarkan untuk benar-benar beriman kepada Tuhan. Tapi kita harus lihat kembali ke dalam Alkitab. Jadi semua kan kita akan kembali ke Alkitab. Patron kita orang percaya itu Alkitab, firman Tuhan. Kita akan lihat ke dalam Alkitab apa yang disebut dengan beriman itu sendiri. Beriman berarti kita ini hanya bersandar. Kita hanya mengandalkan Allah di dalam segala sesuatu. Kita tidak memaksa, jadi kita tidak memaksa sampai seperti kelihatan ada jawaban dari Tuhan. Padahal itu datang dari jaimnya kita sendiri. Bukankah kita seperti itu? Banyak orang percaya seperti itu. Kelihatan kita sampai bersaksi mungkin. Tapi itu bukan datang daripada Tuhan, tapi dari jaimnya kita sendiri. Manusia memang diciptakan untuk berpikir, bukankah seperti itu? Kita diciptakan untuk berpikir, tetapi Tuhan melarang kita berpikir secara berlebihan. Seakan-akan kenyataan baik, manusia itu sendiri yang diciptakan. Enggak saudara. Kalau kita memaksa, sekali lagi Bapak Ibu, kalau kita memaksa, bisa jadi ada kenyataan ya, ada sesuatu yang terjadi. Tapi kenyataan itu bisa membawa kita ujung-ujungnya. Bukan ada damai sejahtera, tapi membawa kita pada kekhawatiran dan kegelisahan. Karena apa? Karena kita memaksakan sesuatu yang kita nggak lihat pada kemampuan kita sendiri. Tuhan tahu persis bahwa manusia ciptaannya. Jadi Bapak Ibu, Tuhan tahu persis manusia ciptaannya. Ini rentan dengan yang namanya kesalahan dan kekhawatiran. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, jangan memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Saudara, sering kita tidak suka dengan yang namanya menyesuaikan dengan keadaan. Padahal ini sudah digariskan oleh firman Tuhan. Menyesuaikan dengan keadaan. Kita tidak menguasai diri menurut ukuran iman, kata firman Tuhan. Pada akhirnya lahirlah kenyataan pahit dari keputusan-keputusan yang keliru. Tuhan tahu siapa kita saudara. Jadi kita diajar untuk jangan beriman bodoh sebagai orang percaya. Seorang yang terjebak dalam keadaan overthinking atau berpikir berlebihan. Akan memikirkan, orang tersebut ini akan memikirkan semua hal terlalu dalam. Bukankah pernah kita lewati hal-hal seperti ini, keadaan-keadaan seperti ini? Ketika ada masalah, ada pergumulan, kita memikirkan terlalu dalam. Dan tanpa sadar, orang yang terjebak dalam kegelisahan, ia tidak bisa, dia bisa lebih. Kalau saya lihat di dalam beberapa renungan, dia ini bisa berpikir lebih dalam dari sutradara film itu sendiri. Ia bisa mendramatisir keadaan tersebut seakan-akan beberapa detik, beberapa menit, beberapa jam kemudian akan terjadi sesuatu. Kita sedang tidak buat film. Ini perjalanan iman saudara. Ini perjalanan iman yang setiap waktu akan kita lewati. Yang sering kita takutkan, belum tentu itu akan terjadi. Itu sebabnya firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita. Dalam Filipi 4 ayat 8.
Di sana dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu dari ayat ini, dari ayat yang saya bacakan tadi. Kalau kita perhatikan, kita gali firman Tuhan ini tidak melarang kita. Jadi jelas firman Tuhan tidak melarang kita memikirkan hal-hal yang merupakan tanggung jawab kita. Tentu kalau kita sudah menikah, sudah masuk dalam usia pernikahan, kita akan menyesuaikan dengan firman Tuhan ini. Dari ayat yang saya bacakan tadi, firman Tuhan tidak melarang kita memikirkan hal-hal yang merupakan tanggung jawab kita, akan tetapi sekali lagi dari ayat ini mengingatkan kepada setiap kita dilarang berpikir secara berlebihan. Karena ini penyebab nomor satu, saudara, setiap hal yang tidak baik terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, sebagai orang percaya, saya sangat bersyukur. Saya sangat bersyukur karena saya bukan karena hamba Tuhan ya, setiap hari pegang Alkitab. Saya mempunyai maps atau petunjuk yang jelas untuk mengatasi keadaan-keadaan yang jujur banyak kali saya alami dalam perjalanan iman saya, dalam perjalanan pelayanan maupun keluarga saya. Saya diarahkan kepada firman Tuhan itu sendiri. Petunjuk tersebut ada di dalam firman Tuhan yang Bapak Ibu bawa sehari-hari. Di HP ada mungkin aplikasi Alkitab, ada mungkin buku yang biasa kita bawa setiap hari sebagai firman Tuhan. Jadi untuk mengatasi overthinking, saudara, pikiran-pikiran berlebihan, firman Tuhan tidak pernah mengatakan bahwa kita mungkin harus ke Gunung Kawi, nggak pernah begitu ya. Nggak pernah ada tertulis di dalam Alkitab. Atau mungkin seorang hamba Tuhan mengatakan demikian. Atau mungkin firman Tuhan tidak mengatakan kita harus mencari orang hebat, orang pintar dan sebagainya untuk mengatasi masalah-masalah yang kita hadapi. Kalau ada berarti ya itu keliru begitu Bapak Ibu. Tapi malam ini kita diarahkan dan saya dimenangkan oleh firman Tuhan ini sendiri. Ketika saya ada di titik di mana saya berpikir berlebihan terhadap banyak hal. Ada 3 poin Bapak Ibu saya mau bagikan malam hari ini. Yang pertama Roma 12 ayat 3 yang kita sudah baca tadi. Di sana dikatakan ada kata yang menuliskan di sana. Jangan memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Artinya kita diarahkan untuk berpadan. Kita diarahkan sebagai orang percaya untuk berpadan, seimbang, sebanding dengan apa yang kita punya saat ini. Yang kedua, Filipi 4 ayat 8. Di sana dijelaskan kita harus membiasakan hidup kita memikirkan semua hal baik yang diajarkan oleh firman Tuhan. Bukan kita mengikuti, mungkin ada yang suka ramalan. Mungkin ada yang suka ikut ilmu astrologi. Atau mungkin suka baca zodiak. Di mana-mana kita bisa baca, temukan hal seperti ini. Tapi firman Tuhan kan jelas melarang hal tersebut. Kita bisa baca, mungkin ada yang tanya ayatnya di mana. Yesaya 47 mungkin di satu ayat saja. Yesaya 47 ayat 13 sampai ayat 15. Kita dilarang kepada hal-hal tersebut. Itu sudah titik bagi kita orang percaya. Kemudian yang ketiga, Yesaya 49 ayat 16. Kalau kita lihat, kita baca satu ayat tersebut, menggambarkan satu pasal di dalam Yesaya 49. Bahwa pengalaman bangsa Israel yang penuh dengan pelanggaran, yang membawa mereka pada keadaan tidak ada pengharapan, ternyata Allah masih bersedia hadir bagi mereka. Artinya Allah tidak pernah meninggalkan bangsa Israel. Demikian juga kita punya Tuhan yang sama yang tidak akan pernah meninggalkan saya dan saudara saat malam hari ini. Nah saudara, ketika pikiran kita diperbaharui, ketika pikiran kita dikendalikan oleh firman Tuhan. Kenyataan saat ini mungkin saudara ada yang mungkin sedang sakit. Saudara diberikan pilihan oleh firman Tuhan malam ini untuk memikirkan bahwa saya pasti bisa sembuh. Amin saudara. Saya pernah ada di titik ini. Dokter pernah vonis saya.
Sebelum vonis saya dokternya sudah marah-marah. Bapak, Mas, sudah nggak lama, sudah mau ini lagi. Saya jelaskan, saya tanya, kenapa sampai ada perkataan seperti itu, dijelaskan detail. Waduh ini gimana? Sebagai seorang hamba Tuhan. Tapi manusia pasti takut. Saya pegang firman Tuhan saudara. Meskipun sudah divonis tinggal beberapa hari, tapi bukti nyata saya masih ada saat ini. Ini saya bagikan vonis saya ini kalau tidak keliru 6 tahun lalu, 7 tahun lalu. Masih ada sampai saat ini. Saya aminkan firman Tuhan saudara, bahwa dia lebih kuat daripada kenyataan. Amin. Mungkin saudara saat ini berada di titik di mana ada banyak pintu-pintu yang tertutup. Di usaha, di pekerjaan, dan lain sebagainya. Saudara diberikan kesempatan oleh firman Tuhan malam ini untuk berpikir bahwa masih ada pintu-pintu yang lain yang bisa dibukakan oleh Tuhan. Kalau pintu-pintu mungkin tersebut tidak bisa dibuka, masih ada pintu-pintu yang lain yang bisa dibukakan bagi setiap saya dan saudara. Di usaha kita, di pekerjaan kita. Mungkin hari-hari ini ada masalah berat yang kita alami. Tuhan masih bisa berikan jalan keluar bagi setiap kita. Saudara, firman Tuhan lebih kuat daripada kenyataan. Inilah yang harus menggerakkan saya dan saudara. Jangan sampai kenyataan yang menggerakkan kita. Firman Tuhan itu yang harus menggerakkan kita. Saya sangat percaya, saya masih aminkan bahwa Tuhan masih bekerja sampai saat ini. Tuhan masih menolong setiap kita orang percaya. Saudara pegang kuat-kuat firman Tuhan. Setiap ketakutan, setiap kekhawatiran, setiap keterbatasan, setiap kelemahan kecil bagi Tuhan untuk menyelesaikan hal tersebut. Ada satu penulis Kristen asal Inggris yang bernama John Stott. Kalau mungkin saudara bisa baca, di sana dituliskan. Dia menulis perkataan ini. Kasih Kristus demikian lebar sehingga meliputi semua etnis manusia. Demikian panjang sehingga bertahan hingga kekekalan. Demikian dalam sehingga menjangkau orang yang paling berdosa. Demikian tinggi sehingga meninggikannya ke surga. Ayat yang terakhir berkata saudara. Di dalam Efesus 3 ayat 20. Dalam versi firman Allah yang hidup. Segala kemuliaan bagi Allah dengan kuasanya yang bekerja di dalam kita. Ia dapat melakukan jauh lebih banyak hal daripada yang berani kita bayangkan. Sama sekali melebihi segala doa, keinginan, pikiran, dan pengharapan kita. Hari ini, malam ini saudara, apapun masalah yang memenuhi pikiran kita, kata firman Tuhan, mari kita menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ada damai sejahtera, ada pengharapan yang merupakan janji daripada Tuhan yang disediakan bagi setiap kita. Amin firman Tuhan. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri malam hari ini.